Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Gandhi kelas 4C Penyuluhan Pertanian akan menjelaskan model-model, prinsip dan strategi pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Yang pertama, model-model pemberdayaan masyarakat. Kera adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kera terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Luas sawah irigasi yang terdapat di Kecamatan Kera yaitu 1.425 hektar, sedangkan luas sawah tada hujan 4.425 hektar. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berasal dari kegiatan pertanian. Sistem pertanian terpadu bertujuan untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang para petani, yaitu berupa pangan, sandang, dan papan. Target tersebut dapat terpenuhi dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta mengembangkan desa secara terpadu. Selain sistem pertanian terpadu, pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Kera adalah kelembagaan petani. Kelembagaan petani yang diterapkan yaitu melakukan pertemuan kelompok tani. Tujuannya agar informasi yang didapat oleh ketua kelompok tani dapat tersampaikan kepada para anggotanya. Selain itu, pertemuan kelompok ini juga memberikan kesempatan kepada para anggota kelompok untuk menyampaikan keluh kesah kepada ketua kelompok tani masalah apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, yakni prinsip kesetaraan, prinsip partisipatif, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari poin-poin antara lain. 1. Masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan. 2. Program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat, di mana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pengolahan hasil-hasil pembangunan. 3. Masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya finansial. Dan yang keempat, program pembangunan yang dilakukan bukan sekedar proyek based, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ketiga, strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di daerah Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo yaitu dari sektor pemerintahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberikan pendidikan formal atau sekolah. Yang kedua, memberikan bimbingan dan penyuluhan yang kontinu. Dan yang ketiga, memberikan pinjaman modal usaha. Dari sektor masyarakat yang bisa dilakukan yaitu 1. Proaktif atau proteksi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan yang kedua, pembentukan organisasi kelompok usaha, dan cukup 1 kelompok usaha saja setiap bidangnya.